nostra vita Halo, kembali lagi dengan saya di 7 Review. Kali ini kita akan mengulas sebuah film bergenre horor misteri yang berjudul Gossip 2002. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang pemburu kapal-kapal tak bertuah yang menemukan kapal pesiar mewah yang telah hilang selama 40 tahun. Tepatnya di tahun 1962. Ketika mereka berhasil memasuki kapal tersebut, dari situlah hal-hal aneh terjadi. Mulai dari tidak ditemukannya para penumpang dan awak kapal tersebut, dan beberapa penampakan arwah penumpang tersebut. Tetapi karena rasa penasaran yang tinggi dan demi harta karun yang terdapat di dalam kapal itu, lantas membuat sekelompok orang-orang tersebut ciut, sehingga nasib tragis menghampiri masing-masing dari mereka. Nah, penasaran kan? Kalau begitu langsung saja silahkan simak ringkasan alur cerita film berikut ini. Film ini diawali dengan terlihatnya sebuah kapal pesiar mewah yang mengangkut sekelompok penumpang dari kalangan orang-orang kaya. Dan di antara penumpang itu terdapat seorang gadis yang bernama Katie yang sedang menikmati suasana pesta tersebut dan berdansa dengan sang kapten. Kemudian terlihat seseorang yang misterius menarik sebuah kuas hingga membuat sebuah tali listrik menarik kencang. Seling itu pun akhirnya membelah setiap orang yang berada di atas kapal. Singkat cerita, 40 tahun pun telah berlalu. Terlihat sekelompok awak kapal yang telah berhasil mengangkut bangkai kapal dari dasar laut. Kemudian menariknya. Tak lama kemudian scene pun berpindah, di mana terlihat para awak sedang merayakan keberhasilan mereka. Lalu mereka pun dihampiri dengan seseorang yang bernama Jack. Kemudian Jack pun berbicara kepada sang kapten dan menawarkannya sebuah job untuk mencari sebuah kapal yang hilang beberapa tahun yang lalu. Yang dimana Jack mendapatkan penampakan hal tersebut dan ia pun mengetahui titik koordinasinya. Jack sendiri mengaku adalah seorang pilot yang tanpa sengaja melintas di atas kapal tersebut. Kemudian mereka pun membuat kesepakatan untuk mencari kapal tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun melakukan perjalanan untuk mencari kapal itu, hingga beberapa hari pun telah berlalu. Di tengah cuaca yang sangat buruk, gelapnya malam, mereka pun akhirnya berhasil menemukan kapal tersebut. Dan ternyata kapal itu adalah kapal yang terlihat di awal film, yang telah hilang sekitar 40 tahun yang lalu. Kemudian Murphy pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengecek kapal tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil menaiki kapal itu. Murphy pun merasa kagum. Walaupun sudah terbengkalai selama 40 tahun, suasana di dalam kapal itu terlihat mewah. Lalu Murphy pun berkata kepada ABK-nya agar menelusuri kapal tersebut dan mencari dokumen yang dapat digunakan. Ketika mereka berjalan di dalam kapal itu, tiba-tiba saja Monder terjatuh, dikarenakan lantai kapal yang sudah lapuk. Dan untung saja ia masih dapat berpegangan. Ip yang berada di belakangnya pun berusaha membantu Mondir. Lalu tanpa diduga, sekilas Ip melihat gadis kecil yang menatapnya.
Singkat cerita, akhirnya mereka pun berada tepat di ruang kemudi. Dan anehnya, Dogi menemukan sebuah jam tangan digital. Yang jelas saja di tahun 1962 belum terdapat teknologi itu. Kemudian Murphy pun menyimpulkan bahwa mereka bukan orang pertama yang berhasil menemukan kapal itu. Lalu Murphy memerintahkan ABK-nya untuk kembali ke kapal dan beristirahat. Di dalam kapal, mereka pun berkumpul dan sepakat untuk menderek kapal tersebut. Namun Ip yang masih trauma dikarenakan penampakan gadis kecil di kapal itu dan menceritakan peristiwa yang dialaminya, sehingga membuat para awak lainnya merasa takut. Keesokan harinya, mereka pun menyelam dan mengecek lambung kapal itu. Dan ternyata di bawah kapal terdapat sobekan yang cukup parah. Kemudian mereka pun membuat rencana untuk menutup lubang tersebut dan memompa airnya keluar. Kemudian menariknya ke pelabuhan. Singkat cerita, mereka pun membagi tugas, di mana Santos bertugas memperbaiki mesin. Murphy dan Gear mengecek bagian haluan. Ip dan Jack mengecek bagian dek. Kemudian Ip menemukan sebuah kolam renang yang penuh dengan selongsong dan lubang peluru. Lalu ketika Ip ingin naik, tiba-tiba saja arwah Katie berdiri tepat di hadapannya, sehingga membuat Ip kaget dan terjatuh. Kemudian ketika Ip tersadar, Jack datang membantunya. Lalu mereka pun meninggalkan ruangan itu. Tanpa disadari mereka berdua, dari dalam lubang tembakan itu keluar air berwarna merah dan memenuhi kolam itu. Di tempat lain, Murphy yang berada di ruangan kapten tiba-tiba saja melihat miras yang seperti baru dituangkan. Lalu Murphy pun melihat bayangan sang kapten di kapal itu. Murphy yang merasa takut akhirnya meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, Gear berusaha menghubungi teman-temannya, tapi tidak berhasil dikarenakan radio yang mereka gunakan tidak berfungsi. Bahkan Gear mendengarkan samar-samar suara wanita yang sedang bernyanyi. Sementara Ip dan Jack pun berada di ruangan laundry. Lalu mereka pun terkunci. Dan tiba-tiba saja pintu yang lainnya terbuka. Dan anehnya mengeluarkan mayat-mayat yang terlihat baru beberapa hari lamanya. Dengan kejadian aneh itu, Ip pun memutuskan untuk meninggalkan kapal tersebut dan berusaha mengabari para awak lainnya. Kemudian ketika Ip dan Jack berada di ruangan lain, tanpa sengaja mereka menemukan harta karun yang sangat banyak. Dan Ip pun akhirnya mengabari Murphy dan yang lainnya. Dari penemuan itu, mereka pun memutuskan akan membawa emas-emas itu tanpa menderek kapal tersebut. Kemudian mereka pun mulai membagi tugas. Arwah Katie yang melihat kejadian itu berusaha memberitahukan Ip agar jangan mengambil emas tersebut dan segera pergi. Tapi naas, usahanya pun sia-sia belaka. Akhirnya kapal yang mereka tumpangi sebelumnya akhirnya meledak. Kejadian itu pun menewaskan Santos. Dan untungnya dia berhasil selamat. Dia hanya mengalami sedikit luka. Atas kejadian itu, mereka pun saling menyalahkan satu sama lainnya. Di tempat lain, Murphy sangat terpukul atas kejadian yang menimpa kru mereka. Kemudian mereka pun berdiskusi dan tetap melanjutkan rencana awal untuk menambal kapal pesiar tersebut dan menunggu sampai polisi pantai menemukannya. Ip yang sejak awal merasa arwah Katie selalu mengikuti mereka, lalu berusaha menemukan daftar nama dan kamar Katie. Kemudian terlihat Wonder dan Dogi menemukan makanan kaleng. Yang anehnya, meski sudah 40 tahun, makanan itu masih terlihat enak. Kemudian mereka pun memakannya. Tanpa diduga, makanan itu tiba-tiba saja berubah menjadi ulat belatung. Di tempat lain, Gear yang mabuk melihat ruangan yang ia pijak tiba-tiba saja berubah seperti sebelumnya. Dan terdapat seorang penyanyi seksi yang menghampiri dan menggodanya, kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Dan akhirnya dia pun terjatuh di lorong lift yang kosong hingga tewas. Di tempat lain, kapten yang sedang mabuk ditemani arwah kapten kapal itu. Kemudian arwah itu menunjukkan foto satu-satunya penumpang yang selamat dari kapal itu.
yang berada di kamar Katie terkaget karena menemukan tengkorak Katie. Tak lama kemudian Katie pun muncul. Ketika Katie ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi di dalam kapal itu, tiba-tiba saja energi jahat mencegahnya. Kemudian Marvy yang mengetahui misteri kapal itu berusaha menemui awaknya, tapi tiba-tiba saja arwah jahat Santos menghadangnya. Ketika Ip berhasil menemukan Marvy, tiba-tiba saja Marvy melihat Ip dalam wujud arwah Santos dan langsung menyerangnya. Untung saja Jack segera datang dan membantu Ip. Kemudian mereka pun mengurung Marvy di dalam sebuah tabung karena mereka beranggapan Marvy yang sedang mabuk akan membahayakan diri mereka. Tak berserang lama, akhirnya sebagian awak pun terkumpul dan mereka pun langsung memperbaiki kebocoran kapal itu. Beberapa saat kemudian, arwah Katie pun muncul dan membawa Ip ke masa lalu. Kemudian memperlihatkan kejadian naas kapal tersebut, dimulai dari para awak yang keracunan makanan. Hingga para awak yang menembaki penumpang lainnya, memasang jebakan mematikan, hingga perebutan emas, dan menimbulkan perselisihan hingga satu sama lainnya saling membunuh. Lalu terlihat pula peristiwa kematian seorang artis di kapal itu dengan sangat tragisnya. Kemudian datanglah seseorang yang misterius dan memberikan tanda di tangan wanita itu, dan ternyata pria tersebut adalah Jack. Spontan saja Ip pun berusaha memberitahukan itu pada Marvy, tapi naas, Marvy telah tewas di dalam tangki yang sudah kebanjiran itu. Sementara Mandar pun akhirnya ikut tewas dikarenakan roda gigi yang tiba-tiba saja berputar. Kemudian Ip menemui Doggy dan memerintahkannya untuk menunggunya di dek dan mencegah Jack turun ke bawah. Ia beralasan akan pergi mencari Mander tanpa memberitahukan kebenarannya kepada Doggy. Namun Jack berusaha menyusul Ip, tapi Doggy mencegahnya hingga akhirnya Doggy membunuh Jack. Tanpa diduga, tanpa sepengetahuan Doggy, ternyata Jack belum tewas. Kemudian Doggy pun turun dan menemui Ip, dan ternyata Ip berencana untuk meledakkan kapal itu. Kemudian mereka berdua pun sempat bersitegang sampai akhirnya Doggy menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata adalah Jack. Dari perbincangan itu, ternyata Jack adalah iblis yang berusaha mengumpulkan jiwa-jiwa manusia dan mengurungnya di dalam kapal. Setelah beberapa saat, mereka pun terlibat perkelahian sampai akhirnya Jack berhasil menembak pemicu bom tersebut hingga meledakkan kapal itu. Lalu kapal itu pun mulai tenggelam. Kemudian arwah Katie pun muncul dan membantu Ip keluar dari kapal itu. Dengan hancur dan tenggelamnya kapal tersebut, sehingga membuat jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam kapal itu pun terbebas. Setelah beberapa hari, akhirnya Ip pun tersadar. Ia diselamatkan oleh kapal yang kebetulan melewatinya, dan film pun berakhir.